Three, two, one. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi bersama Kak Ita dan Kak Ariana pada sore hari ini. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Yuk Kak Ita ajak semuanya untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada. Mari kita memuji Tuhan ya. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum itu lipat kedua tangan kita, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Engkau menyertai kami begitu luar biasanya. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah sukacita-Mu meliputi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersukacita katakan amin. Mari kita memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita pujikan iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita,
mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Melihat jalan
teman-teman, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, dan terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami semua para anak-anak-Mu. Kini saatnya kami mendengarkan firman, dan daripada Engkau berikan kami firman tanah hati yang baik yang daripada Engkau, ketika firman disampaikan itu benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya setiap firman yang telah disampaikan itu benar-benar menjadi kekuatan bagi setiap kami dan menjadi pengiring kami dalam kami mengikut dan mengiring Kau ya Tuhan. Biar kami semua melangkah sesuai dengan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, di atas segala raja, kita semua yang percaya dan sudah berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dian akan memberitakan atau menyampaikan firman tentang iblis, musuh orang percaya. Iblis itu adalah musuh kita. Tadi kita sudah menyanyikan lagu di awal pujian tadi sama Kak Ita, sama Kak Ariana, bagaimana iblis itu berusaha untuk mengejar kita. Berlari seperti apa? Berlari seperti singa. Iblis berlomba-lomba membuat kita untuk jauh dari Tuhan dengan segala godaan, dengan segala sesuatu yang membuat kita melakukan dosa dan pelanggaran, dan akhirnya membuat sebuah tembok antara kita dengan Bapa. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Kita buka Alkitab kita, adik-adik pasti bawa Alkitab kan? Kalau nggak ada Alkitab, kita buka HP kita. Yakobus pasal yang berapa kan tadi kalian lupa adik-adik. Yakobus pasal 4 ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita, tunduk kepada Allah agar apa? Agar kita bisa melawan si iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Cukup modalnya kita tunduk aja sama Tuhan, maka iblis akan lari daripada kita. Dia nggak akan mendekat kepada kita dengan cara tunduk kepada Allah. Setiap kita orang percaya pasti memiliki namanya perjalanan dalam kita mengikut dan mengiring Tuhan. Perjalanan yang bukan hal yang mudah, ada perjalanan yang berat, ada perjalanan melewati batu karang, ada perjalanan melewati padang gurun. Banyak istilah dalam kita mengikut dan mengiring Tuhan. Ada sebuah lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji kalau jalan selalu rata. Tuhan gak pernah janji kalau langit selalu biru. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun musim apapun, adik-adik ketika senang Tuhan ada, ketika adik-adik sedih Tuhan ada. Apapun, hari ini Kak aku sedih, ingat ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kak aku sedih, aku gembira, aku suka cita, aku semuanya Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Jadi adik-adik, ketika kita menjalani hidup, ketika adik-adik bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, bahkan ketika ada orang-orang yang menjahati kita sekalipun, ingat, respon yang harus kita ambil adalah tetap
mengasihi. Karena kasih adalah ciri khas bagi orang-orang percaya. Ketika Tuhan disakiti, ketika Tuhan dihianati, ketika Tuhan dibenci, ketika Tuhan dipukuli, ketika Tuhan mengalami banyak sekali hal yang membuat dia terluka, satu hal yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan membalas setiap perbuatan mereka dengan kasih Kristus. Sama seperti dia menunjukkan kasihnya pada setiap orang yang membenci dia, begitupun juga kita anak-anaknya, agar iblis tak memiliki celah untuk masuk di dalam kehidupan kita. Iblis tidak masuk dalam kehidupan kita ketika kita marah. Nih, kalau kita marah-marah tuh iblis sudah bersiap untuk menerjang kita. Kalau adik-adik tahu kisahnya tentang Kain dan Habel, bagaimana ketika salah satu saudaranya memiliki suatu kebencian, amarah yang begitu hebat, Tuhan sudah mengatakan iblis mengintip di depan pintu. Jadi ketika adik-adik dikuasai oleh amarah, adik-adik dikuasai oleh kebencian, ingatlah adik-adik sudah menjadi targetnya iblis. Kalau dalam polisi, adik-adik kalau pernah main polisi maling, kalau yang jadi maling, tuh ada polisi tuh udah mulai ngintai. Kalau pas malingnya lengah, polisi itu akan langsung nangkep, ditembak langsung buat melumpuhkan si maling. Nah, sama halnya dengan kita. Kadang kita lengah, kita nggak jadi sabar, kita mudah marah. Nah, iblis udah siap-siap nih. Ketika kita buka celah sedikit aja, kita marah nih. Nah, di saat itu iblis sudah masuk untuk menguasai kehidupan kita. Kita akan marah-marah, kita akan keluar perkataan yang tidak baik. Adik-adik harus belajar untuk mengontrol emosi, menjaga perkataan. Biarlah ketika adik-adik marah, adik-adik cukup diam aja, sama seperti firman Tuhan dikatakan. Biarlah amarah kita menjadi reda, kita bersandar kepada Tuhan dan kita menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Kita bukan lagi menjadi milik kita, tapi kita telah menjadi milik Tuhan. Tuhan bayar kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan nyawanya sendiri. Kita buka di ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 ayat 19. Kalian baca intinya adik-adik ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kalau dibaca dari keseluruhan ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, adik-adik kamu membaca firman ini bahwa Tuhan membayar kita, menebus dosa dan pelanggaran kita, bukan dengan emas, perak dan permata, atau bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Masa sih Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya, Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya yang begitu berharga, terus kita sia-siakan dengan kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kita hidup melenceng dari jalan Tuhan dan kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai kehidupan kita? Apakah adik-adik mau seperti itu? Tentu saja jangan. Jangan pernah menyanyiakan karya keselamatan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Ada satu lagu dari Kak Sari Simran yang berkata, kan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Kurang lebih kayak gitu ada adik-adik. Kalian lupa apa intinya tuh? Kita harus memastikan Tuhan, darahmu yang telah tercurah, akan kalian pastikan itu semua tidak akan pernah sia-sia. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Tuhan, jangan menjadi pribadi yang meninggalkan Tuhan, tapi apapun yang terjadi tetap pegang Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika apapun adik-adik mengalami suatu permasalahan dengan orang-orang sekitar, dengan teman, dengan keluarga atau siapapun, datanglah kepada Tuhan. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ketika kita datang kepada Bapa, di saat itulah Bapa terbuka dalam setiap hidup kita. Dia nggak pernah menutup matanya, dia nggak pernah menutup telinganya. Dan ketika kita berseru, dia akan selalu mendengarkan setiap seruan Tuhan, seruan kita. Iblis tuh punya banyak cara untuk membuat anak-anak Tuhan tuh jauh. Mulai dari kekayaan, mulai dari amarah, mulai dari dengki, mulai dari kepahitan, roh kesalahpahaman. Iblis punya banyak cara untuk membuat anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Tapi ingat, 1000
cara iblis membuat kita jatuh, Tuhan memiliki 1001 cara untuk membawa kita datang kembali kepada Dia. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah membuang setiap kita, tapi Dia menerima, mengulurkan tangannya, membuka tangannya, menunggu kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita nurut nih sama iblis kan menawarkan segala sesuatu yang enak di dunia. Iblis tuh mengajarkan kita untuk berbohong, mengajarkan kita untuk mencuri. Itu adalah hal yang mudah. Dosa-dosa yang sering kali kita lakukan, misalnya nih, disuruh bayar uang buku sama guru 75.000 mah, padahal bayar cuma 50.000. Ternyata kita belajar untuk korupsi 25.000. Itu adalah hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau gurunya minta 50.000, ya kita bilangnya 50, bukan ditambahi 25.000. Nah, jadi iblis punya banyak cara untuk membuat kita jatuh, tapi Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita bangkit. Terus percaya kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Ingat adik-adik, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Jangan beri kesempatan. Caranya gimana untuk kita menaklukkan iblis? Sama seperti katakan dalam kitab Yakobus tadi, cukup tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Cukup kita tunduk dan berserah kepada Yesus, di saat itulah Tuhan akan bekerja membuat iblis lari dari kehidupan kita. Jangan jadi orang yang takut, jangan jadi orang yang gentar. Ketika hadapi masalah, hadapilah bersama dengan Tuhan. Ketika adik-adik mengalami pencobaan, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Hilangkan segala amarah, kedengkian, iri hati, roh kesalahpahaman, kebencian kepada sekeliling atau amarah apapun, biar itu kita singkirkan semua dan digantikan dengan apa? Kasih, KASIH. Coba aja salah satu saudaranya, kayak Habel yang membunuh itu, dia memiliki kasih, pasti dia nggak akan membunuh adiknya, pasti darahnya tidak akan berseru kepada Tuhan, meminta keadilan. Coba aja dia mendengarkan Tuhan. Dan ketika dia mau mendengarkan Tuhan, ketika dia mau mengganti hatinya dengan kasih, maka iblis tidak akan menguasai hidupnya. Tapi sekali lagi adik-adik, jangan pernah meniru hal yang buruk, tapi tirulah hal yang baik. Jangan pernah mau ikut dengan iblis, tapi ikutlah terus dengan Tuhan. Ke surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adik mau pakai baju putih atau pakai baju apa? Nah, kalau kita ke surga nanti, kita akan pakai baju putih, kepala kita berhiaskan dengan mahkota emas. Mari kita berjuang sampai akhirnya kita tetap menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Demikian renungan firman pada sore hari ini.